Iya, iya, iya. Ya syukur khair Ustaz. Iya, alhamdulillah. Betul ya, ini pertanyaan bagus, dan pertanyaan ini menurut saya harus kita apa ya? Harus kita pahami bersama bahwa sesuatu yang dianggap mubah ini menjadi sunnah, bahkan menjadi kebaikan yang luar biasa. Contoh begini. Tadi saya ngasih contoh sate tadi ya. Sate itu sebenarnya itu orang mau makan sate, mau makan terong itu kan itu kalau Pak Udin tadi bilang itu kan selera. Mungkin benar, mungkin salah ya. Tapi masalahnya yang benar adalah ketika orang punya duit itu pasti beli sate, tidak mau beli terong. Karena terong itu membuat orang lemes. Meskipun anunya lain banyak. Nah, ketika kita paham bahwa daging kambing itu membuat kita kuat dan itu kita niatkan untuk ibadah yang tadi awalnya itu mubah, itu menjadi sunnah, menjadi pahala. Itu ada dalilnya di dalam salah satu kitab, kalau nggak salah kitab Taklim Ta'alim atau apa itu ya. Jadi kamin ya, kamin amalin ya. Kamin berapa banyak amal yatasawwaru min a'malil mubah ya. Jadi yang itu penampakannya itu yatasawwaru min amali dunia, amalan dunia. Dia akan menjadi ayyakuna amalul akhirah bi husniniyah. Dia akan menjadi amalan yang baik atau amalan akhirat dengan baiknya niat ya. Jadi kalau kita makan daging kambing yang tadinya itu mubah atau boleh, tetapi ketika kita mengetahui bahwa orang yang makan daging kambing itu dengan sugesti dan manfaat daging kambing itu supaya kuat, dan kemudian kita niatkan untuk ibadah supaya tahajudnya hebat, supaya jimatnya kuat, supaya kita itu melakukan aktivitas dakwah itu tidak loyo dibanding makan terong, kemudian kita niatkan untuk itu, maka itu menjadi pahala yang banyak. Dah, sampai di sini saya cukupkan. Kemudian saya beralih ke pertanyaan safar atau traveling ya. Ini bagus sekali, makanya supaya perkara mubah menjadi pahala banyak itu apa? Itu pertama yang harus ini menata niat ya. Bahwa saya niatkan ya Allah, meskipun safar ini hukumnya boleh ya, boleh itu tidak dapat pahala, tidak dapat dosa karena itu mubah melakukan perjalanan. Nah, supaya kita itu dapat pahala bagaimana? Maka itu kita niatkan bahwa saya melakukan safar atau traveling ini untuk menikmati indahnya anugerah Allah. Satu begitu niatannya. Jadi di sana nanti dalam mulai dari niat dari awal sampai yang dituju itu benar-benar untuk zikir. Di situ ada namanya adab. Adab itu tata cara traveling sebagaimana sholat, karena ini ibadah ghairu mahdoh ya. Ibadah mahdoh itu kayak sholat, puasa, ini kan langsung kepada Allah. Nah, ibadah selain itu ghairu mahdoh, itu ibadah traveling, itu safar ya, itu termasuk itu tadi. Maka ini menjadi sesuatu yang mulia ketika niatannya benar ya. Benar itu niatannya. Yang kedua tata caranya. Jadi tidak niat saja, tata caranya. Maka tata caranya adalah di situ harus banyak zikir ya. Kemudian banyak merenung. Subhanallah, ketika kita melihat, ini yang paling gampang ya, melihat Gunung Fujiyama, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Sebutlah ayat-ayat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Masya Allah ya. Ketika kita melihat Gunung Fujiyama ya, meskipun tidak di Mekah ya, maka kemudian afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Nah, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana langit ditegakkan ya, gunung ditinggikan ya, bumi dihamparkan. Jadi ini benar, nanti keluarlah ayat-ayat itu kemudian berpikir terus. Jadi tidak guyon. Jadi niat nggak cukup, niat penting yang pertama. Yang kedua adalah tata caranya. Biasanya traveling itu guyon aja, foto-foto, selfie, wah itu perkara mubah dan menjadi haram. Ketika ikhtilat ya, ikhtilat perempuan laki campur baur, itu nggak boleh, harus dipisah. Rombongan laki, perempuan ya. Itu kalau pakai rombongan, tapi pakai keluarga ya silakan aja, keluarga atau yang makromnya boleh ya. Itu namanya adab, tata cara.
Jadi tidak cukup niat. Ini khususnya yang Mas Kiki nih yang bagian travel ya. Nanti kita kapan-kapan kita ke ini, ke mana? Ke Mesir ya. Umroh dulu baru Mesir ya. Nanti kita kasih tahu lah. Insya Allah ya. Ke Mesir nanti saya jelaskan ya. Togut di Mesir piramida itu Togut saya jelaskan nanti. Ya. Jadi itu pertama niat, yang kedua adalah ada tata cara. Kemudian tata caranya banyak zikir, banyak tafakur, ya. Gimana kalau nggak hafal ya bawa juz amma, itu di sana banyak itu, ya. Juz amma, hafal surat-surat pendek, ya. Nah itu masya Allah sepanjang misalnya kita ke mana sih yang paling gampang itu misalnya kita ke Turki misalnya, kira-kira berapa jam ya? Kira-kira 4 jam lah ya. Coba kalau kita zikir terus itu 4 jam itu kira-kira sekitar 8 juz atau 3 juz lah ya. Ya, masya Allah, masya Allah. Kalau kita jenuh, zikir aja. Nah, subhanallah ya. Dan yang berikutnya adalah adabnya. Adabnya itu tidak boleh ikhtilat, tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh menghina ya. Menghina ciptaan Allah. Aduh kok jelek banget. Gunung jelek banget ya. Gunung jelek kamu nggak bisa buat. Makanya nggak boleh kan. Atau misalnya apa ya, itu namanya adab. Ya, itu kalau itu bisa dilakukan itu bisa menjadi ibadah itu. Padahal itu perkara yang mubah loh. Ya. Makanya kalau kita punya ilmu kan enak itu. Jadi kambing aja bisa mendatangkan pahala loh. Kambing loh. Jadi yang mendatangkan pahala itu bukan duit saja, kambing bisa mendatangkan pahala. Maksudnya daging kambing ya. Termasuk menjamu ya. Menjamu. Jadi ya Ustaz Udin ini kalau jalan-jalan itu ke Jonggol itu ya itu boleh. Lebih boleh lagi ngajak bareng-bareng kita di sana sate ayam. Sate bebek ya. Bebeknya sudah besar kan? Udah besar, alhamdulillah udah besar, tapi masih mau dipelihara katanya deh, nggak mau dipotong. Oh ya kalau bebek nggak mau dipotong nanti mati. Yang mau dipotong itu ini bebek kan ditanya tanya masih enak hidup yang dipotong katanya. Ya. Guyon. Makanya di anu aja di lobi dah, kamu daripada repot-repot di dunia masuk surga aja, bismillahirrahmanirrahim, sembelih. Yang makan ini orang-orang baik ini, bukan orang jahat ini. Yang makan ini pengurus haji dan travel ini, Mas Kiki. Yang makan ini adalah pengacara muslim ini, yang terkenal membantu umat Islam. Ya gitu. Loh kok bisa ya? Kalau ditanya itu orang-orang hewan itu kalau bisa ngomong dia bisa ngomong, cuman kita nggak ngerti aja kan. Ya. Dia saya kalau boleh ini saya milih dimakan Pak Widodo aja. Kenapa? Ya karena Pak Widodo ini sholat, tahajudnya baik, infaknya keren. Nah kan gitu kan. Daripada Pak itu Widodo itu kan Widodo kan banyak ya. Widodo yang korupsi itu loh.